Shalom. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah dasar ketaatan. Ketaatan itu seringkali kita pikir bahwa kita bisa memberikan yang terbaik sama Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa ada satu format ketaatan yang seringkali gak pernah dibahas, yaitu belajar menerima dari Tuhan. Karena di dalam benak kita, ketika kita diajarkan tentang ketaatan, berarti kita langsung berpikir, saya harus mengusahakan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu. Betul, itu tidak salah. Tetapi bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan saya? Kalau saya nggak belajar terima dan saya tidak menikmati dan tidak mengalami kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya, dan saya nggak belajar terima. Segala sesuatu yang kita tidak terima, yang kita tidak biarkan masuk dalam hidup kita, akhirnya kita tidak akan bisa memberikan hal itu kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Contoh, kalau saya nggak ngerti kasih karunia, kalau saya nggak ngerti kasihnya Tuhan dalam hidup saya, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana saya bisa mengasihi manusia yang lain? Sebuah kapal, dia ada di tengah-tengah air. Kapal itu tidak akan tenggelam sampai air itu masuk ke dalam kapal. Kalau hidup kita, kita tidak biarkan kasih Tuhan merasuki kehidupan kita. Nilai dunia masuk dalam hidup kapal kehidupan kita, tenggelam kita. Jadi ada dua pilihan, kita bisa menerima air kehidupan atau air kotor masuk dalam hidup kita. Itu aja. Kita akan tenggelam di dalam kasih Tuhan atau kita akan tenggelam di dalam nilai dunia. Saya udah pernah sampaikan di waktu yang lalu bahwa saya pernah cerita di sini tentang pergerakan LGBT di Amerika dan bagaimana orang di sana yang memisahkan diri kepada Tuhan dan seterusnya. Hari ini sekolah-sekolah di sana, ini update terakhir ya. Karena saya ngikutin terus berita di sana, saya masih kontak terus sama anak saya, ini barusan dia kontak-kontak sama saya lagi. Sekarang beberapa sekolah akan memasuki kurikulum belajar tentang LGBT. Coba bayangkan, sampai terjadi bentrok fisik antara orang tua dengan kelompok itu. Marahlah orang tuanya. Karena didiskusikan di sekolah. Bahkan beberapa provinsi sekarang sedang mewacanakan orang tua bisa kena pidana kalau orang tuanya bilang gini sama anaknya. Kamu ini pria, karena memang dia pria. Kamu ini wanita, ya karena memang dia wanita. Kenapa? Karena mereka harus diberikan pilihan supaya mereka tidak diberitahu itu, supaya nanti ketika mereka dewasa mereka bebas memilih mau jadi pria atau jadi wanita. Kan gila. Dan itu kalau terjadi, sampai terjadi, ini ada satu state yang lagi bergumul. Kalau itu terjadi bisa pidana loh orang tuanya. Bayangin coba. Dan ini terus terjadi. Jadi kalau kita nggak belajar terima dari Tuhan, makanya orang-orang ketika menerima dan merasakan dan menikmati kasih Tuhan, mereka akan enjoy perjalanan hidupnya sama Tuhan. Banyak loh orang Kristen yang perjalanannya nggak nikmat sama Tuhan. Komplain aja, terus bilangnya gini, hidup Kristen tuh susah pak, dan lain sebagainya. Bagi saya nggak tuh. Bagi saya nggak, bagi Paulus nggak. Paulus berhadapan sama masalah yang mengerikan, menikmati itu hidup sama Tuhan. Bahkan dia katakan apa, hidup ini sia-sia, mati adalah keuntungan bagi aku. Enjoy. Makanya Yakobus bilang gitu kan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Atau ujian maksudnya. Karena arti daripada kata ujian itu adalah mengalami Tuhan. Perasmos. Itu kata-kata seperti begitu, kalau kita nggak paham sama kebenaran firman Tuhan, nyeleneh ayat kayak begitu. Ini apaan sih ini orang gitu. Oh banyak, makanya kita harus belajar terima. Coba lihat ya, Amsal pasal yang ke-23, ayat 26. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Berikan hatimu kepadaku karena aku mau memberikan sesuatu di dalam hatimu. Itu maksudnya. Aku mau menempatkan sesuatu perkara besar di dalam hatimu. Kamu belajar terima dari aku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kalau kamu belajar terima, kamu akan senang dengan jalan-jalanku. Kata senang adalah ratsa natsar bahasa Ibraninya. Kalau dirangkumkan dua kata ini, itu artinya adalah menikmati perjalanan dengan Tuhan. Tuhan, enjoy. Walaupun ada masalah, tersenyum.
Itu jadi begitu akhirnya. Ya, coba kita teruskan, kita baca sebuah cerita yang sangat klasik yang mungkin sudah sering kali kita dengar, Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, perhatikan kalimat ini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini posisi menerima namanya, posisi yang lagi receiving dari Tuhan. Ya, Yesus menggunakan banyak cara dengan visualisasi yang luar biasa dari sebuah event, di sebuah momen, di sebuah perumpamaan yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, dan puji Tuhan itu tertinggal untuk kita semuanya dan kita lihat. Memang ada beberapa perumpamaan, ada beberapa kisah yang tidak dibuat secara detail background kisahnya, sehingga kalau kita baca, kalau kita mengerti kultur pada waktu itu, kita akan makin dalam memahaminya. Karena penulis-penulis pada saat itu mereka udah tahu. Contoh misalnya gini, tentang daun pohon ara dikutuk. Mereka udah tahu bahwa pohon ara itu berbuah dulu baru berdaun. Jadi ketika dilihat daunnya rindang dan gak ada buahnya dikutuk, itu adalah pelajaran Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, lambang daripada kemunafikan. Jangan luarnya rindang, dalamnya gak ada buahnya. Munafik itu namanya. Mereka udah tahu, gak dijelaskan sama penulis daripada kitab Injil, bahwa pohon itu berbuah dulu baru berdaun. Karena memang sudah begitu, mereka udah ngerti. Anak terhilang misalnya. Mereka sudah ngerti, itu anak terhilang. Kalau kita baca Lukas 15, itu diberikan kepada orang Farisi. Sebelumnya ada 2, domba terhilang dan dirham yang terhilang, kemudian anak terhilang. Itu ada kultur di baliknya, kalau kita baca itu akan membuat kita terkesima sama itu. Anak yang terhilang, ya, saya melenceng dikit ya. Anak yang terhilang, nanti satu hari kita bahas dengan lebih detail. Ketika dia deklarasi independen dari bapaknya, itu kurang ajar loh. Itu kurang ajar benar-benar. Karena dia mengambil warisan dari bapaknya dan dia jual. Itu waktu Yesus lagi ngutarakan begitu, itu orang Farisi bisa dengarnya, bisa marah karena mereka betul-betul kan agamawi, legalisme. Itu ketika anaknya menjual warisan itu dan dia pergi dari bapaknya, itu betul-betul sudah memutuskan hubungan bukan dengan bapaknya saja, tapi dengan komunitas. Itu tradisi Yahudi pada saat itu. Nah waktu Yesus utarakan itu kan gak dibahas di situ. Nah kalau kita baca backstory-nya, itu ada upacara namanya kezazah. Kezazah itu adalah upacara kalau anaknya pulang, anaknya akan diadili. Akan diadili sama siapa? Sama orang desanya. Karena kamu udah ngejual warisan bapakmu. Dan ketika kamu pulang warisannya habis, kan habis di tanah asing. Ceritanya kan gitu, habis di tanah. Dia pulang habis. Dia pulang karena dia mau makan, udah gak bisa lagi di luar. Ditanya sama orang desanya, mana harta bapakmu? Karena harta di situ nggak boleh sembarangan dijual. Itu kebanggaan komunitas, itu tradisi Yahudi. Makanya ada yang namanya pengadilan rakyat, kezazah namanya. Itu akan tidak terjadi kalau bapaknya menganulir itu semuanya. Itu sebabnya Lukas 15 ketika digambarkan bahwa bapaknya melihat anaknya dari kejauhan dan bapaknya lari ke anaknya. Itu sesuatu peristiwa yang betul-betul membuat bapaknya malu dan tidak ada martabatnya. Orang pria Yahudi gak pernah berlari. Berlari itu berarti mengangkat dia punya gaun, jubahnya. Kakinya kelihatan. Itu kehilangan wibawa langsung. Bapaknya melakukan itu loh. Lari, merangkul, memeluk, mencium anaknya. Itu ketika diberikan kepada orang Farisi, mereka langsung mikir, nah kita kalau baca kan mungkin kita gak mudeng. Ini oke, cuman biasa aja gitu. Itu diceritakan kepada orang Farisi. Jadi orang Farisi akhirnya ngerti, proses kezazah itu pengadilan rakyat gak terjadi. Karena bapaknya peluk anaknya. Yang berdosa loh. Jadi Yesus lagi kasih tahu sama orang Farisi, saya sangat mengasihi anak-anakku. Saya rela, malu, dihajar, dihukum di kayu salib bahkan. Untuk anak-anakku. Itu gambaran dari Bapa. Jadi kalau kita ngerti itu dan kita baca itu,
itu pasti kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini juga. Ini kisah Maria ini adalah sebuah kisah yang ditinggalkan untuk kita supaya kita belajar. Kalau belajar terima tuh kita harus visualisasi bahwa seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Belajar terima dari Tuhan. Ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk melayani. Sekali lagi ya, sibuk pelayanan gak masalah. Bukan itu artinya. Sibuk melayani. Kalau nggak belajar terima dari Tuhan, nggak bisa melayani dengan baik. Gitu loh. Prinsipnya gitu selalu. Nggak akan bisa berikan yang terbaik sebelum ngalamin Tuhan. Sebelum belajar terima dari Tuhan. Akhirnya orang yang seperti itu akan menyalahkan Tuhan dan manusia. Itu sebabnya Marta katakan begini. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli tuh? Ngalahin Tuhan. Dan kemudian bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku, nyalain orang lain. Itu adalah gambaran orang Kristen yang datang kepada Tuhan dan komplain sama Tuhan. Dan bahkan banyak orang Kristen, 25 tahun saya pelayanan. Banyak orang Kristen datang kepada saya ngomongnya gini. Saya harapkan jangan ada yang ngomong gitu lagi. Saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Pak, saya udah doa loh Pak. Sekian lama. Saya udah puasa sekian hari, mana kok Tuhan gak jawab? Di dalam benaknya dia ikut Tuhan pakai formula. Saya harus lakukan ini supaya Tuhan nanti berkenan dan melayakkan saya dan menjawab doa saya. Beda sama orang yang menerima dari Tuhan, beda sama orang yang belajar bahwa saya ini dikasihi sama Tuhan saya, ngomongnya pasti beda. Ngomongnya gimana? Pasti gini, Pak, betul saya sedang bergumul, tapi saya percaya Pak, Tuhan sedang kerja. Saya nggak bisa lihat sekarang, tapi saya percaya Tuhan sedang kerja. Dan Alkitab mengatakan kalau sudah genap waktunya, aku akan lihat manifestasi jawaban doaku. Pak, betul Pak, saya lagi mengalami kesulitan. Tapi Pak, Tuhan baik. Oh nggak ada keluhan. Nggak ada. Karena ikut Tuhan nggak bisa pakai formula. Ikut Tuhan pakai relationship, hubungan. Jadi doa kita 5 menit yang sungguh-sungguh akan sangat dahsyat daripada doa setengah jam bertele-tele. Daripada kita berpikir saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Akhirnya apa? Merepotkan diri sendiri. Belajar terima, salah satunya ya. Ini contoh aja, belajar terima. Gini loh. Ini salah satu doa saya. Saya kalau pagi-pagi itu salah satu doa kalimat yang saya ucapkan kepada Tuhan dengan iman saya itu begini. Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Aku tukar ya Tuhan dengan damai sejahtera Yohanes 14 ayat 27 yang engkau telah tinggalkan bagi aku. Walaupun aku belum merasa kekhawatiran, kalau sampai ada Tuhan aku tukar dengan damai sejahtera. Karena yang engkau katakan damai sejahtera yang kau berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan damai setelah badai selesai, yang engkau berikan adalah damai selagi ada badai. Dan engkau katakan jangan gelisah dan jangan gentar, aku terima Tuhan, aku percaya hari ini dan seterusnya, aku gak akan gelisah dan gak akan gentar. Dan Tuhan, aku mengaminkan setelah serahkan kekhawatiranmu, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling-keliling seperti singa, mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Aku tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Karena aku sudah tukar kekhawatiranku dengan damai sejahtera Tuhan. Karena ada orang yang tidak dapat ditelan. Karena setiap hari dia mencobai, dia mematahkan semangat, dia membohongi dan menuduh kita. Tiap hari itu dilakukan, gak ada tanggal merah. Iblis gak lebaran, iblis gak natalan. Tiap hari. Jadi tiap hari juga saya mau terima dari Tuhan. Contoh lagi. Di rumah saya, sudah budaya di rumah saya. Dari sejak anak-anak dari kecil sampai sekarang mereka sudah cukup dewasa. Tiap hari kami pelukan, tiap hari. Itu bahasa kasih di rumah saya, tiap hari. Saya bisa keluar dari kamar saya, kemarin saya keluar dari kamar saya, malam-malam. Anak saya Keaton ini usianya 16 tahun, dia lagi ngambil air minum juga. Sama-sama keluar. Udah sepi rumahnya, udah malam. Sebelum dia masuk kamar dia, gak ada kata-kata, saya cuman peluk aja, kita pelukan sangat erat. Dan saya cuman bilang gini, I love you.
Dia bilang lagi, I love you dad. That's it. Saya masuk kamarnya, dia masuk. Itu udah kebiasaan. Pernah lihat semut gak? Kalau jalan gitu, tuk, terus baru jalan lagi. Itu pasti lagi pelukan. Kita gak bisa lihat aja. Belajarlah dari semut. Kalau ketemu pelukan. Saya bahkan sengaja peluk istri saya di depan anak-anak. Dan saya bilang sama istri saya, I love you di depan anak-anak. Biar mereka lihat sendiri pelajaran. Bukan hanya sekedar dengar. Tahu, Keaton ini anak saya. Waktu dia masih TK. Saya dipanggil sama gurunya. Lagi ambil rapot. Pak. Saya cuma mau kasih tahu Pak. Kasihan Pak anak Bapak. Loh kenapa? Dia sering didorong Pak sama teman-temannya. Loh kenapa? Karena semua teman-temannya dipelukin Pak sama dia. Itu belajar dari mana Pak? Loh Pak, itu kalau dipelukin temannya Pak. Kalau temannya sudah terbiasa dipeluk di rumah, dipeluk balik Pak sama temannya. Tapi kalau temannya nggak biasa dipeluk, didorong Pak, dia kasihan Pak. Pak saya pernah loh Pak, saya nih Pak gurunya ngomong. Lagi kondisi betul-betul sedih di hari itu Pak. Kok bisa Pak dia datang ke saya? Dia peluk saya Pak, tanpa kata-kata. Saya nangis Pak, karena saya ngerasa kasih Tuhan yang luar biasa. Kok bisa Pak kayak gitu? Karena setiap hari dipeluk, Miss, saya bilang gitu. Dia terima, dia bisa berikan yang terbaik. Kita terima dari Tuhan, baru kita bisa berikan yang terbaik. Mau hidup taat, belajar dulu terima kasih Tuhan. Ngalami dulu kasih Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih. Aku mau merasakan kasih-Mu kepadaku. Aku mau merasakan Tuhan bahwa aku ini sudah dilayakkan. Aku hari ini taat Tuhan. Karena aku sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Mengerjakan keselamatan itu bukan working for salvation, tapi working out your salvation. Bukan mengusahakan untuk mendapatkan keselamatan, tapi mempertahankan keselamatan. Karena saya hidup taat, karena saya sudah dilayakkan. Karena saya sudah dibenarkan sama dia. Itu sebabnya Yesus bilang begini. Tuhan menjawab, Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi, perhatikan ini, 3 hal dikatakan. Hanya satu saja yang perlu. Berarti gak ada yang lebih perlu daripada itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti gak ada yang lebih baik daripada itu. Dan ini yang paling dahsyat. Dikatakan begini, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria pasti gak mudeng, maksudnya apa? Gak ada yang lebih perlu, gak ada yang lebih baik, gak akan bisa diambil daripadanya. Di Yohanes 12, sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia mampir lagi ke rumah Maria. Diseka toh kakinya sama minyak narwastu, ingat ya kisah itu ya. Minyak narwastu itu botolnya segini, harganya mahal. Kalau tumpah gak hilang-hilang habisnya, wanginya. Pernah tumpah di rumah saya, teman saya bawa botolnya kecil, tumpah pecah di rumah saya. Itu 10 hari dipel, tetap aja baunya gak hilang-hilang. Terus dikomplain sama murid Yesus toh, mendingan dijual aja, ini minyak kan mahal. Yesus bilang apa? Biarkan Maria melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Itu pasti gak ada yang mudeng di situ. Tahu apa yang terjadi? Beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib. Wangi-wangian itu masih ada di kakinya. Nah ini kita juga harus belajar kulturnya. Ingat ada 3 wanita datang ke kubur Yesus, bawa rempah-rempah. Ketemu gak sama Yesusnya? Enggak, udah bangkit toh. Itu merupakan kehormatan bagi wanita Yahudi saat itu untuk melumuri tubuh jenazah kerabat, saudara atau teman mereka. Makanya buru-buru mereka datang. Itu kehormatan bagi mereka. Ketemu Yesus? Enggak. Ketika Yesus katakan kepada Maria, biarkan dia lakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Dan yang dia katakan di sini tidak akan bisa diambil daripadanya. Dia adalah satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan melumuri kaki Yesus dengan wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu masih melekat di tubuh Yesus sampai dia naik ke kayu salib. Berarti apa? Perkenanan Tuhan terjadi sama kita. Kalau belajar terima dari Tuhan. Bahkan hal-hal kecil kita akan begini. Terima kasih Tuhan. Kita akan dibukakan mata rohani kita untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan sedang lakukan. Dan kita nikmati hidup akhirnya. Contoh. Berapa hari lalu nih? Saya baru pulang pelayanan. Saya ini suka makan roti. Jadi keluarga saya, tapi saya harus jaga ya. Roti itu enggak boleh sering-sering. Saya dibesarkan dengan keluarga yang makan roti. Jadi pas lagi pulang, tiba-tiba pengen makan roti. Biasanya makan roti itu kecil sih, enggak gede-gede ya. Sama kopi, biasanya gitulah kalau di rumah.
Tiba-tiba baru teringat, aduh roti habis di rumah. Udah dekat rumah. Sampai parkir masuk ke rumah. Tiba-tiba di atas meja ada satu bungkusan. Mbak di rumah katakan, Pak itu baru ada yang ngirim. Barusan aja Pak. Saya buka dalamnya roti hangat. Baru dibuatin sama teman saya, dikirimin ke rumah. Hal kecil loh itu. Kalau kita nggak nikmati perjalanan sama Tuhan, kita nggak akan bilang terima kasih. Hal kecil, hal besar dia perhatikan hidup kita. Akhirnya apa? I enjoy, aku menikmati perjalanan hidupku sama Tuhan. Jadi gitu akhirnya. Oke, bagian akhir dari khotbah saya ini, saya mau memberikan eksposisi ringan supaya Bapak Ibu mengerti yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika dia membasuh kaki murid-muridnya ya. Kita bahas cepat aja. Coba buka sama-sama di Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat 4. Perhatikan ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini pelajaran yang sangat penting. Oke. Dikatakan begini, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nanti kita kembali lagi ke ayat 5 ini. Ya, dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ingat, pada saat itu nggak ada sepatu, yang ada kasut. Jadi kaki daripada mereka itu selalu terekspos dengan debu. Kaki merupakan bagian tubuh yang paling kotor. Dan di dalam keluarga-keluarga yang cukup memadai ekonominya selalu ada PRT di situ. Dan selalu kalau ketika ada tamu datang mereka dibasuh kakinya, diseka. Sebelum masuk ke rumah kasutnya ditaruh di luar, tamunya masuk ke dalam rumah. Kalau keluarganya nggak punya pembantu rumah tangga, mereka akan membasuh kakinya sendiri baru mereka masuk. Karena itu bagian paling kotor. Dan itu pekerjaan yang paling hina. Yesus lakukan itu untuk murid-muridnya. Kembali, ini sebuah metafor. Ini sebuah pelajaran yang dia berikan kepada mereka dan juga untuk kita. Supaya kita ngerti apa yang dia lakukan. Supaya kita paham yang terjadi di dalam alam roh kita. Ya. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Kaget dia. Tuhan mau basuh kakiku? Gak kaget dia. Yang benar aja. Ini kan kotor sekali gitu loh. Di dalam alam roh kita, kaki itu adalah menggambarkan pikiran dan hati kita. Ingat waktu kita bertobat terima Yesus sebagai juru selamat, yang lahir baru rohnya. Jiwa kita yang ada perasaan, ada emosi, ada kehendak, ada keputusan, penuh sampah. Itu harus didetox setiap hari. Pembaharuan budi terjadi tiap hari, progresif. Jadi waktu terima Yesus ya, waktu kita terima Yesus, proses di awal itu namanya kita dibenarkan. Itu namanya proses justification bahasa teologinya. Proses yang terjadi progresif setiap hari itu namanya sanctification. Pengudusan. Dibersihkan nih, pikiran dan hati dibersihkan, dikuduskan tiap hari sama Yesus. Ini yang dia sedang ajarkan. Nanti proses terakhir, ketika kita hidup dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa di sorga, itu namanya glorification. Dapat tubuh mulia. Oke? Itu lebih panjang lagi penjelasan nanti. Ya. Oke, ayat 7. Jangan sampai ayat 7 Tuhan katakan kepada kita hari ini. Karena kita harus mengerti ini hari ini. Ya, dia katakan begini kepada Petrus. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Petrus ini betul-betul gak mudeng. Udah dia menyangkal akhirnya, kemudian dia ketakutan lah dan lain sebagainya. Ada kuasa kebangkitan, dia akhirnya pasti ngerti proses ini. Oh itu toh. Akhirnya Petrus menjungkir balikan dunia dengan Injil. Bahkan ketika dia disalib, dia minta disalibkan terbalik. Di kepemerintahan Raja Nero. Dia gak mau disalibkan seperti gurunya. Gak layak aku katanya. Oh ditantang kematian sama dia. Itu Petrus akhirnya begitu. Nah jangan sampai kalimat ini diutarakan sama Tuhan kepada kita. Kamu belum ngerti sekarang. Mungkin kamu ngertinya besok. Jangan. Hari ini kita harus ngerti. Apa yang Yesus mau sampaikan dalam hidup kita. Ya. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Enak aja, ini kan kotor, gak mau. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Jikalau aku tidak membasuh engkau. Jikalau kamu gak ngerti bahwa tiap hari pikiran dan hatimu itu aku sedang basuh. Aku sedang berikan sebuah kebenaran. Aku sedang mengasihimu tiap hari. Kalau kamu gak ngerti itu maksudnya. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Ini kurang tepat sebenarnya. Dalam aku kalau kita berpikir, kita akan baca, oh dalam aku berarti aku tidak mendapat keselamatan. Bukan. Bahasa Inggrisnya, you have no part
With me, bukan in me. With me itu berarti dengan aku. Bukan di dalam aku, dengan aku. Meta bahasa aslinya. Artinya gini loh, kalau kamu nggak biarkan aku memberikan ini kepadamu tiap hari, aku benarkan, aku sudah layakkan, kamu nggak terima kebenaran ini, kamu nggak rasakan kasihku, ujung-ujungnya akhirnya kamu tidak akan menikmati perjalanan hidupmu dengan aku. Itu maksudnya. Kamu akan jadi orang Kristen yang akhirnya komplain aja. Kamu nggak akan lihat hatiku. Kamu nggak nikmati perjalanan sama aku. Itu maksudnya. Jadi rugi kalau kita nggak ngerti ini. Ayat yang berikutnya, coba lihat ya, ayat 9. Tetap aja nggak mudeng, Petrus bilang gini. Kata Simon Petrus, oh ya udah kalau gitu Tuhan, jangan kakiku aja, tangan dan kepalaku aja udah semua seka dan basuh. Udah semuanya aja gitu. Dijelasin lagi sama Yesus. Lebih detail lagi dijelasin lagi ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, barang siapa telah menerima keselamatan, lahir baru, tidak usah membasuh diri lagi. Yesus mati sekali untuk selamanya untuk kita. Ya. Selain membasuh kakinya, selain membasuh pikiran dan hatinya, maksudnya gitu. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu, kita ini sudah bersih, hanya tidak semua. Itu sebabnya pikiran dan hati harus didetox setiap hari, sekolah kehidupan tiap hari. Selagi kita sekolah kehidupan, itu berarti kan kita pasti jatuh dalam dosa lagi. Jatuh dalam dosa itu berbeda sama orang yang hidup dalam dosa. Setelah terima Yesus sebagai juru selamat, udah pasti jatuh dalam dosa. Sengaja atau tidak sengaja pasti jatuh. Perhatikan ini baik-baik. Waktu jatuh dalam dosa, karena sudah ada Roh Kudus, pasti rasa bersalah toh. Rasa bersalah toh. Aduh, conviction itu namanya conviction. Diinsafkan sama Roh Kudus. Aduh, oke Tuhan. Terus kita mulai doa, Tuhan terima kasih. Aku percaya dosaku sudah diampuni di kayu salib. Oke, kita move on sama hidup kita ya. Hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalau kita masih ingat-ingat sama dosa itu bukan suara Tuhan. Itu iblis lagi nuduh kita. Karena Tuhan tidak akan lagi mengingatkan dosa-dosa kita. Paham ya? Jadi jangan mau dituduh. Jangan mau dibohongi. Akhirnya orang-orang seperti itu stres hidupnya. Akhirnya apa? Orang-orang seperti itu dosa lagi. Beda sama orang yang sudah terima kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Merasakan kebaikan Tuhan dalam, nggak mau buat dosa. Itu sebabnya saya pernah kasih tahu kan di sini. Saya udah lakukan ini sama anak-anak saya praktekkan sama anak saya. Saya didik mereka di dalam kasih karunia supaya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia seperti Petrus katakan. Bertumbuh di dalam kasih karunia supaya apa? Manusia tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Makanya waktu mereka berbuat salah, saya bilang Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa mengajar mereka seperti Engkau mengajar aku Tuhan. Jadi saya peluk. Saya gak gini-giniin. Anak siapa? Anaknya bingung, ya anak kamu kok nanya sama saya gimana? Saya peluk. Apa yang saya bisa lakukan supaya kamu gak ulangi perbuatanmu lagi? Langsung dia merasakan kasih bapaknya. Langsung dia tahu bahwa bapaknya gak pernah berseberangan sama saya. Dia sebut disiplinnya, ketika dia lakukan disiplinnya dia tidak kepahitan sama orang tuanya. Akhirnya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Akhirnya mereka gak mau buat nakal lagi bukan karena ketakutan sama orang tuanya, tetapi karena hormat sama orang tuanya. Para orang tua, perhatikan ini baik-baik. Kalau anakmu ketakutan samamu, mereka pasti bohong. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Gak semua mereka akan cerita. Saya berani ngomong gini karena saya udah menuai hasilnya. Karena dua-dua anak saya ketika mereka pertama kali jatuh cinta, mereka ngadu kepada saya. Dad, Dedi pertama kali jatuh cinta kapan? Anak saya yang perempuan ngomong gitu di umur 13 tahun. Waktu masih SD. Dedi inget gak nama ceweknya? Mas inget lah. Cinta pertama ya inget loh. Dedi kasih tahu sama dia, ya enggak lah masih SD kok. Tiba-tiba hening di mobil. Terus dia ngomong gini, Dad aku punya perasaan kayak begitu, aku harus bagaimana? Nangis saya, nangis.
datang kepada saya minta pendapat. Kalau nggak bertumbuh di dalam kasih karunia, kalau ketakutan sama orang tua, nggak perlu orang tuanya tahu. Kalau perlu nggak usah tahu selama-lamanya. Tabu bagi mereka. Baru berapa tahun, 2 tahun lalu adiknya yang ngomong sama saya, sama istri saya lagi mesbah keluarga. Dedi, mami, aku lagi suka sama cewek. Ngomongnya nggak lancar banget, nggak ada malu-malu. Aku harus ngapain ya gitu. Oh, kamu mau dating sama dia, mami ikut ya langsung gitu. Gak rela aku. Open communication, itu bertumbuh di dalam kasih karunia. Makanya firman Tuhan yang mengatakan begini, kasihlah sesamamu manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita nggak terima kasih Tuhan? Makanya Yesus katakan apa? Kasihlah sesamamu sama seperti aku mengasihimu. Ayo. Bukan sama seperti orang mengasihi kita, bukan. Itu ya, kalau orang Kristen ya, udah ngalami kasih Tuhan, disakiti sama orang lain, gampang memaafkan. Gampang dan tidak akan memberikan silent treatment. Gak akan diemin orang. Jaga jarak gak masalah loh Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang toksik, betul kita harus jaga jarak. Tapi jangan didiemin orangnya. Yesus pernah diemin orang? Gak pernah lah. Ada orang nyebelin ketemu sama kita, jangan buang muka, tegur duluan. Tapi Pak nanti dia akan tidak tegur saya balik. Gak apa-apa, itu urusan dia. Yang penting saya pokoknya gak mau diemin dia. Mas, negur kalau ketemu di mall. Terus dia buang muka. Buang mukanya maksimal lagi. Tuh tahu gitu aku gak tegur gitu. Oh langsung berkecamuk kan di dalam sini. Kita udah pernah belajar firman itu dulu di sini. Harus jadi orang yang pandai. Itu bahasanya tabun. Berargumentasi dengan diri sendiri. Karena diri sendiri adalah pribadi kita adalah pribadi yang paling sulit dikalahkan. Bukan iblis. Paling sulit dikalahkan diri kita sendiri. Udah dibuang muka sama dia, kita ketemu sama temen habis itu. Yang kenal juga sama dia. Ayo mau ngapain coba. Pasti mau gosip langsung. Dimulai dengan kata-kata apa? Ayo, kamu tahu nggak? Aku ketemu loh sama si itu, yang bener. Terus kita memvalidasi diri. Kita membenarkan diri langsung. Aku nih ya udah rendah hati. Langsung gitu ngomong. Aku tegur duluan loh. Karena kita butuh validasi dari teman kita. Langsung dia nyamber seperti api. Pantesan tuh usahanya bangkrut, Tuhan gak berkenan sama dia. Kita merasa senang langsung. Tervalidasi. Memang aku yang bener nih, aku rendah hati. Justru ya kita menjadi lebih daripada pemenang ketika kita ketemu teman kita dan kita tutup mulut. Gak gosipin tuh orang. Itu baru luar, itu namanya orang yang udah ngalamin kasih Tuhan. Gak butuh validasi. Gak butuh. Karena udah ngalamin kasih Tuhan. Itu maksudnya. Ya, coba lihat ayat yang berikut ini. Kejadian pasal 3 ayat 14. Saya kasih 3 ayat ini lagi supaya Bapak Ibu mengerti sebagai penutup. Kejadian 3 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, perhatikan ya, ini makanannya si iblis. Sekali lagi ya, kalau baca perjanjian lama serba fisik, masuk perjanjian baru masuk ke dalam sini alam roh kita ya. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Jadi makanannya iblis debu tanah toh. Siapa debu tanah? Coba lihat Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Jadi di dalam alam roh sekarang, kita ini mangsanya dia. Mangsanya dia. Debu tanah. Korelasinya betul-betul pas dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia ingin membersihkan apa? Kaki yang terekspos dengan debu tanah. Makanannya iblis. Pikiran dan hati kita diserang tiap hari makanya sama dia. Itu sebabnya sekarang kita balik lagi ke ayat 5 ya. Supaya kita ngerti sebagai penutup saya kasih bahasa aslinya. Yohanes 13 ayat 5. Coba lihat. Ini artinya. Akhirnya kita mengerti apa yang Yesus lakukan ya. Ini dia katakan begini. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Mulai membasuh kaki. Oke. Membasuh itu artinya nipto. Bahasa Yunani. Ya, perjanjian baru itu bahasa Yunani. Nipto. Nipto di dalam kosakata Yunani adalah continuing present tense. Berarti apa? Dilakukan tiap hari. Tiap hari proses pengudusan. Tiap hari sanctification. Kita dikuduskan, dikasih tahu sama dia. Diberikan kasihnya. Kita cuman terima dari dia. Oke. Kemudian dikatakan begini.
lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Menyeka, ini luar biasa artinya. Artinya adalah ekmaso. Ekmaso, bahasa Yunani. Artinya adalah, aku akan melindungi pikiran dan hatimu dari kebohongan atau serangan si iblis. Itu artinya. Dilindunginya pakai apa? Disekanya pakai apa? Kain lenan, itu artinya. Kain lenan bahasa aslinya adalah leption. Leption artinya, oh banyak, itu ada beberapa referensi, ada di Wahyu dan lain sebagainya, sama semua artinya. Leption artinya adalah righteousness, kebenaran. Kalau dirangkumkan berarti tiap hari nih ya, tiap hari ya. Jadi rugi kalau kita gak terima. Yesus akan datang. Dia akan berbisik di hati kita. Dia akan kasih tahu, nak ingat ya, aku sudah mati buatmu. Nak ingat ya, aku sudah benarkan hidupmu. Aku sudah layakkan engkau. Tiap hari kita dibasuh dengan itu. Berarti kita hidup taat. Karena saya sudah dilayakkan, karena saya sudah dibenarkan. Ketika kita rasa itu, kita nikmati itu, kita gak akan bisa dibohongin sama iblis. Merdeka hidupnya. Terima kasih Tuhan. Baru kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baru kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.